datang teman-teman, selamat jumpa lagi di program, salah satu program teman Sofi. Dan kebetulan pada kesempatan ini saya lagi mampir ke salah satu kawan. Nah, tak kenalin dulu deh. Ada Kak Lasma Panjaitan. Nah, boleh Kak kenalan dulu deh. Halo, perkenalkan nama saya Lasma. Saya saat ini beraktivitas sebagai pengacara publik di LBH Bandung. Apalagi ya, tahun 2020 kemarin dipercayakan untuk jadi direktur di LBH. Nah, ini kita berapa tahun nih nggak ketemu? Saya agak grogi, jadi ada banyak perubahan. Lah, 2 tahun lalu kita masih ketemu. Oh iya, 2 tahun. Saya ke Cirebon. Itu ketemu dalam sesi yang sebentar sebenarnya. Oh iya Jadi, sih. sebenarnya beberapa tahun, kira-kira 3 atau 4 tahun yang lalu, kebetulan saya pribadi pernah dimentorin Kak Lasma untuk beberapa hal lah terkait dengan praktik di lapangan soal advokasi saya. Nah, gimana Kak aktivitas sekarang di kantor nih? Masih sama sih, LBH kan arah bekerjanya, arah aktivitasnya bantuan hukum. Dan memang bantuan hukumnya bukan sembarang ya, gimana ya, kita memang ada spesifikasi tertentu. Karena yang dikedepankan itu bantuan hukum struktural. Jadi memang kelompok-kelompok yang didampingin LBH itu kita sebutnya sih kelompok-kelompok marginal, yang memang mereka kesulitan untuk mendapatkan akses bantuan hukum itu sih. Nah, sebelum masuk ke dunia bantuan hukum, nah ada satu hal yang sampai hari ini sebenarnya mengganjal saya dan mungkin mewakili banyak teman-teman sekalian ya di masyarakat pada umumnya. Jadi kita perlu deh di awal ngomongin soal dunia advokat gitu. Jadi kalau bicara advokat di Indonesia secara umum itu pasti orang mengira dia profesi yang punya potensi mendulang kekayaan secara materi. Yang kedua, dia kayak menjadi satu kelas sendiri, jadi kayak punya privilege sendiri gitu loh. Katakanlah misalkan citra yang dibangun oleh dunia advokat di Indonesia, misalkan soal merek mobil gitu. Terus pakaian yang branded gitu lah, lalu ada jam tangan gitu loh, yang itu kemudian membentuk persepsi publik bahwa advokat itu ya seperti itu gitu. Pertama soal itu, yang kedua sehingga untuk orang menjadi advokat itu adalah sesuatu yang sulit gitu. Nah itu sebelum lama beraktivitas di dunia bantuan hukum, ketika masuk menjadi pelajar hukum saat itu bagaimana terkait dengan tadi? Betul sih kayak kata Kang Oman. Jadi dulu aku ingat banget waktu kuliah itu teman-teman sekampus lah ya gitu, orientasi bekerjanya pasti ke Jakarta. Terus apalagi yang kita bilang anggap lah ya, yang mereka memang punya kemampuan berpikir lebih gitu, mengajarnya law firm itu kantor hukum, kantor-kantor hukum yang sudah diperingkatkan teratas gitu lah kira-kira. Jadi memang kejarnya ke sana. Ya paling mentok mereka nanti kerja jadi legal di perusahaan-perusahaan ternama. Jadi aku nggak tahu, tapi aku rasa itu tertanam di di semua bidang sih semuanya. Jadi kayak mengejar apa yang diperingkatkan dunia menurutku. Terus ini yang tren, ini yang bagus, mereka kejar ke sana. Dulu sih sempet bukan terpengaruh ya. Dulu aku juga sempet orientasinya gue harus kerja di Jakarta. Meskipun saya nggak suka tuh dari dulu nggak suka dengan apa yang teman-teman kejar lah. Jadi pingin bidang yang lain, tapi gue harus di Jakarta. Saya harus di Jakarta gitu lah ceritanya. Tapi ya ini mungkin arah hidup yang berbeda gitu kan. Akhirnya nyoba di Bandung tetap, dan
apa ya, memang senang dengan isu-isu sosial sebenarnya. Jadi akhirnya mungkin itu yang membuat kenapa memilih di LBH dibanding kantor hukum atau jadi pengacara kondang di Jakarta sih sebenarnya gitu. S1 di Bandung juga? Di Bandung. Di kampus mana Kak Alas? Oh, boleh sebut mereka kalau Unpad, di Unpad. Oh, di Unpad. Unpad. Teman-teman yang juga perlu diketahui bahwa sebenarnya prosentase, kalau bicara prosentase kasar ya, itu advokat itu kayak memang terkonsentrasi di Jakarta ya. Betul. Berkumpulnya di Jakarta karena tadi ada satu atribusi yang dilekatkan ke Jakarta bahwa sukses itu adalah Jakarta gitu. Iya, iya. Nah, itu termasuk juga dialami oleh mereka yang ingin mengejar karir sebagai advokat gitu. Nah, itu sebenarnya berpengaruh nggak ke hal lain, misalkan ketika ada situasi di mana mahasiswa hukum katakanlah mengejar karir di Jakarta dan itu di daerah lain itu kira-kira kena dampak nggak untuk situasi itu? Nah, dan itu ternyata memang berdampak. Jadi waktu awal-awal di LBH aku tuh sempat nggak mengikuti. Jadi dulu ada penelitian tentang akses bantuan hukum. Dan memang di situ disebutkan jumlah pengacara itu numpuk di kota-kota besar, terutama Jakarta. Sedangkan kota-kota lain atau wilayah-wilayah yang lain itu jumlah pengacaranya sangat sedikit. Nah, jumlah pengacara sedikit di kota-kota lain. Belum lagi kita klasifikasikan pengacara yang mau memberikan bantuan hukum dengan yang pengacara ya profit gitu lah ya, dia kalau mau dampingin harus mendapatkan jasa bantuan hukum. Sebenarnya nggak salah karena di undang-undang pun dibilang kan sebenarnya jasa bantuan hukum, bukan jasa hukum. Jasa hukum. Ya kan, jasa hukum jadi dibayar. Tapi kan di undang-undang juga disebutkan setiap pengacara itu berkewajiban memberikan pro bono sebenarnya. Nah, tapi layanan cuma-cuma. Iya, layanan cuma-cuma. Nah, tapi kan kalau dilihat tadi ya kayak kata Kang Omen, numpuk di Jakarta atau di kota besar, sedangkan kota-kota lain itu sedikit. Yang aku lihat memang akhirnya ini berpengaruh terhadap orientasi, yaitu jadi pengacara biar gampang ngumpulin uang apa dan sebagainya itu sih. Nah, sebenarnya kalau profesi advokat itu langkahnya gimana gitu kan? Maksudnya untuk orang atau mahasiswa hukum, alumni mahasiswa hukum itu untuk berkarir dan dia punya satu sertifikat lah beracara itu prosesnya gimana? Tahapannya apa aja? Jadi awalnya setelah lulus dia harus PKPA. Ini pendidikan profesi untuk advokat. Setelah PKPA nanti dia dapat sertifikat, kemudian dia magang dulu sebenarnya, sudah magang itu 2 tahun setahu aku minimal magangnya. Setelah magang baru nanti dia sebelum magang dia tes dulu tuh. Jadi setelah dia dapat sertifikat PKPA dia tes dulu advokat. Nah, tes advokat baru nanti kalau lulus dia magang. Tapi memang aku lupa aturannya tuh sempat berubah, jadi dia bisa sambil magang sambil nanti tes, karena ternyata banyak yang nggak lulus di tes ini dulu gitu ya. Tesnya cukup sulit katanya, ada yang lulus ada yang nggak, tapi akhirnya pokoknya ada proses magang 2 tahun. Setahu saya kalau dulu tuh advokat itu boleh disumpah setelah umur 25 tahun. Jadi misalnya saya ngalamin tuh Kang Omen, dari jarak saya selesai magang, selesai semuanya itu saya nunggu dulu sampai saya umur 25. Gitu. Berarti kalau saya juga sebenarnya belum bisa disumpah nih Kak Pasar. Oh, belum ya? mungkin nanti kita lihat KTP. Jadi 25 tuh aku tahu, aku nggak tahu yang lain gimana prakteknya, tapi saya lihat undang-undang pokoknya tunggu 25 dulu baru bisa disumpah, dan semua syarat-syarat tadi sudah selesai, lulus terus sudah magang baru bisa beracara sendiri. Kalau belum lulus gimana gitu ya, belum disumpah, dia bukan melekat ya, dia didampingin oleh advokat pendamping, advokat lebih senior gitu. Nah, mungkin orang menghitung wah ini cukup lama ya proses jadi advokat gitu, tapi ya saya nggak mau komentar soal pendidikan advokat dan sebagainya. Tapi ya itu ada masa dimana
orang berjuang dulu kan sebenarnya sebelum dia jadi advokat bisa beracara sendiri gitu sih. Nah ini apa saya nggak tahu ini sensitif apa enggak. Nah ketika kan kalau dilihat tadi prosesnya cukup panjang ya, ada sekolah katakanlah 4 sampai 7 tahun gitu misalkan, sampai 14 semester tuh. Terus sekolah hukumnya maksudnya iya, ya? Maksudnya dia satunya kemudian dia juga harus PKPA dan itu mungkin ada biaya, ada biaya waktu juga. Nah ketika mereka sudah disumpah, teman-teman advokat sudah legitimate jadi advokat. Nah ketika ada satu pernyataan bahwa ya wajar dong kalau saya sebagai advokat kemudian ngasih tarif gitu loh. Nah itu gimana sebenarnya untuk melihat hal itu gitu? Sebenarnya ngasih tarif sih nggak masalah ya, tapi masalahnya tuh ngasih tarifnya seberapa dulu nih, kan gitu ya. Dan yang kayaknya semua profesi menurutku karena dia mungkin di awal cukup besar biayanya. Ya kan profesi bukan cuma advokat, dokter itu cukup panjang setahu saya. Temanku kemarin aku tanya-tanya yang farmasi dan apoteker itu dia sekolah profesi lagi. Perawat juga, pokoknya macam-macam tuh Kang Omen. Jadi kalau mau lihat ternyata nggak cuma advokat sebenarnya yang banyak modal di awal lah kalau saya bilang gitu. Cuma balik lagi gini sih, apakah dia melihat lagi kembali ke hak dan kewajibannya di undang-undang sih. Perkara silahkan jasa ya bagi yang mampu, tapi harusnya juga punya ruang, dan bukan ruang lagi ya, tapi menyediakan juga untuk bantuan hukum sebenarnya, untuk pro bono gitu yang kita bilang. Nah itu juga yang akan masuk ke situ Kak. Tadi terkait pertanyaan tadi soal tarif, ini kan saya minimal sependek pengalaman saya tuh ngomongin perkara hukum itu kan sudah menjadi makanan keseharian masyarakat dimanapun ya, misal di Indonesia juga. Nah ada satu kesan yang kemudian muncul di kalangan orang-orang pada umumnya, di kalangan masyarakat, bahwa untuk menempuh atau mengakses jasa advokat sementara dia katakanlah secara ekonomi itu berada pada kerentanan, misalnya secara ekonomi menengah ke bawah gitu, itu kesan yang muncul adalah ya agak yang males gitu loh untuk atau tadi ya misalkan untuk konsultasi saja mikir dulu tuh mau kira-kira keluar biaya berapa ya, sehingga bingung mau kemana gitu. Takut ya secara psikologi aja yang misalkan kalau kita lihat orang berhadapan dengan hukum juga agak sulit gitu loh, apalagi dia harus ketika datang ke advokat ternyata ada kesan bahwa datang advokat ditarik gitu. Nah sehingga kemudian ada alternatif di bantuan hukum gitu. Nah pengalaman atau gini deh, kemudian apa yang menjadi pilihan motivasi Kak Lasma sendiri untuk terjun ke dunia bantuan hukum? Selain tadi ada soal ketertarikan di keilmuan sosial, ada nggak hal-hal yang sifatnya spesifik gitu loh untuk aku jadi ingat. Jadi waktu itu sebenarnya aku nggak pernah mau jadi pengacara dulu. Jadi maksudnya jadi mahasiswa filsafat? Nggak, bukan. Intinya profesi advokat itu bukan pilihan lah, tapi saya mau berkarir di hukum. Misalnya dalam artian konteksnya hukum dan sosial mau gitu. Terus singkat cerita, di LBH sendiri tuh dulu kekurangan advokat. LBH Bandung? LBH Bandung, ceritanya dulu tuh ya, maksudnya gini lah ya. Nanti teman-teman jadi ngeh kalau ya sedikit banget tuh advokat yang mau jadi advokat bantuan hukum. Awalnya terpaksa, jadi gini, ayo harus PKPA karena kita udah nggak ada advokat. Ada tapi sedikit, kasus makin banyak. Terus yaudah akhirnya ambil PKPA. Jadi awalnya juga terpaksa gitu, ngapain sih gue jadi, karena memang nggak pingin jadi advokat dulu, karena menurut saya dulu tuh advokat ya dunia hitam lah. Iya. Saya sendiri ngerasa itu dunia hitam gitu loh. Jadi kayak kacau nih. Dan sekarang jadi frontline tuh kayak menjadi tantangan sendiri ya. Jadi kayak sudah terstigma gitu di kepala, aduh ini advokat udahlah gitu, nggak ada yang bener gitu, hitam terus ya segala dibayar yang gitu-gitu, sedangkan itu bertolak belakang dengan prinsipku gitu lah. Nah tapi mau nggak mau kebutuhan nih, tapi aku lihat di LBH bukan promosi lembaga tapi
aku percaya ada advokat-advokat bersih lainnya di LBH dia punya prinsip. Kita dampingin tapi kita nggak pernah ya itu ya main kotor gitu lah ya. Kalau mau main ya pakai pikiran otak gitu. Jadi cari strategi dan sebagainya gitu. Wah, ini prinsipnya sama menurutku, ya udah aku coba. Kebutuhan lembaga juga waktu itu. Akhirnya ya nyemplung di dunia advokat gini lah. Meskipun akhirnya aku mengambil pilihan menjadi advokat itu supaya penyediakan akses keadilan atau bantuan hukum di sana sih. Nah, itu kan dulu di eranya Kalasma, katakanlah 5-6 tahun ke belakang gitu loh, ketika organisasi bantuan hukum di sini atau di Jawa Barat secara khusus misalkan itu kekurangan orang gitu. Betul. Nah, kalau sekarang situasinya gimana? Alumni mahasiswa hukum yang dia mau secara sukarela juga kemudian terdorong dari nuraninya untuk terjun ke dunia bantuan hukum. Sebenarnya sekarang ini makin tambah banyak karena ada yang namanya Undang-Undang Bantuan Hukum. Ini juga dulu advokasi teman-teman masyarakat sipil lah. Undang-Undang Bantuan Hukum ini terlepas ada masih kita paham ya undang-undang kalau undang-undang kalau udah sah ada kompromi-komprominya lah gitu. Tapi kemudian itu menaungi. Kemudian lahirlah namanya Organisasi Bantuan Hukum. Semenjak adanya tanggung jawab negara melalui Undang-Undang Bantuan Hukum ini, lahirlah OBH. Karena selama ini kan pembiayaan dan pendanaannya tuh yang kesulitan. Lahirlah OBH kampus, OBH, ya gitulah, muncullah si OBH. Nah, tersebar tuh Kang Omen di beberapa wilayah. Saya nggak mau ngomongin soal kualitasnya, tapi minimal akses itu ada sekarang. Jadi masyarakat setelah ada undang-undang. Iya betul. Masyarakat bisa tuh cari OBH di kabupaten meskipun ini menurut catatan aku lupa ya, ini perlu diupdate, belum tersebar di semua wilayah, apalagi daerah timur lah. Kalau Jawa Barat mungkin hampir ada lah minimal 1 atau 2 OBH tuh di tiap-tiap kabupaten kota harusnya ada gitu. Nah, jadi mulai banyak sebenarnya si OBH ini. Pengacaranya mungkin memang nggak banyak juga, tapi minimal kalau dulu mungkin terpusat di Bandung gitu ya. Nah sekarang mah di Cirebon ada, di Indramayu ada, di beberapa kota tuh ada gitu sih. Tapi masih sedikit dibanding yang profit. Gitu. Nah, perbedaan spesifik LBH Bandung dengan LBH lain itu apa? Jadi kalau LBH lain itu dia umumnya base-nya kan apa yang diatur oleh undang-undang. Jadi yang dimaksud dengan miskin itu adalah orang yang memenuhi syarat garis miskin gitulah, SKTM lah, syarat administrasinya gitu. Dia membuktikan harus dia miskin. Jadi miskinkan oleh negara. Sedangkan LBH sendiri itu kan di bawah YLBHI. Nah, semua LBH yang di bawah YLBHI itu kita melihat miskin itu nggak cuma perkara ekonomi tapi juga akses. Terus metode yang kita lakukan bantuan hukum struktural. Jadi nggak cuma sekedar kasus selesai. Karena itu ada problem-problem lain, misalnya problem budaya, problem kebijakan gitu ya, problem yang lainnya gitu Kak. Jadi mungkin dari melihat masyarakat yang harus didampingi kita ada berbeda sama ini sih terakhir metodenya kita BHS kan bantuan hukum struktural itu gitu. Nah, kalau dilihat sepak terjang Kalasma juga yang saya lihat juga agak lumayan panjang ya dalam sejarah teman-teman LBH Bandung. Nah, ada satu hal yang ingin saya tahu juga terkait aktivitas yang berproses beberapa waktu belakangan ini. Nah, kalau ditanya kasus apa yang didampingi dan itu menguras energi paling banyak dari sekian banyak kasus yang masuk, dipelajari, diatur strateginya, kemudian sampai didampingi berhasil atau sebaliknya gitu, itu ada nggak yang paling berat dan itu dianggap menguras energi? Mungkin waktu aku pendampingan ini ya masyarakat terdampak PLTU. Dan itu menang ya? Di awal menang, itu kalah. Jadi di awal menang, habis itu kalah. Terus ada jadi yang paling terdampak itu adalah ketika misalnya awalnya gimana ya, menang, terus menang di atas kertas, tapi ya akhirnya di lapangan juga kita nggak menang gitu ya. Boleh diceritakan dari awal nggak?
itu waktu Itu panjang banget, tapi poinnya gini, ada PLTU berdampak sama masyarakat, kita gugat isinya. Ada yang di Cirebon, ada di Indramayu, jadi itu barengan tuh waktu itu. Terus yang di Cirebon ini kita menang, di Indramayu kita juga menang izinnya dicabut lah. Tapi yang di Cirebon kemudian itu diterbitkan izin baru. Jadi udah digugat, menang, diterbitin lagi izin baru, gugat lagi, kalah lah sampai PK kita perjuangin. Nah yang Indramayu itu lebih sedih lagi, kita menang di awal, terus kita tergugatnya banding, kalah kita sampai PK. Di tengah-tengah kemenangan itu juga ada warga yang dikriminalisasi. Nah jadi itu memang yang cukup gila ya, mau berjuang aja tuh susah banget gitu ya. Aku ingat sebelum aku gugat-gugat izin itu ya, ada satu ibu dulu kita di proses pengadaan tanahnya dampingin. Awalnya itu kayak nggak ada pilihan, coba dulu gitu ya, karena semua orang bilang kalau kita tetap gugat tidak ada opsi di undang-undang itu sebenarnya untuk masyarakat komplain soal nggak mau melepas tanahnya. Ya selama ini kan teori ya, tapi pas ngerasain iya ya, kayak ini misalnya ini tanah Kang Omen nih, saya mau membangun Jambil gitu, pengadaan tanah. Kang Omen nggak punya hak untuk bilang enggak. Nggak punya hak atau nggak punya kuasa? Nggak punya, kok nggak punya kuasa? Iya kan? Iya betul. Saya kan punya tanah itu kan berarti hak milik tanah. Iya betul. Nggak punya kuasa karena undang-undangnya udah ini pengadaan tanah untuk umum. Kalau nggak sepakat, paling pun nggak sepakat harga. Kan nggak dikasih ruang, saya nggak sepakat tanah saya berikan gitu. Ceritanya si penggugat ini yang warga yang saya dampingi ini bukan kebetulan ya, pas pula perempuan kan. Dia dulu buruh migran. Nah ini cerita yang selalu saya share kemana-mana karena menurutku tuh kayak gila ya, dia buruh migran bertahun-tahun di luar negeri, dia nabung, dia beli tanah. Lagi di luar dia dapat surat tanahnya mau pengadaan untuk umum. Wah, dia dalam hati dia tuh, saya jauh-jauh bukan kuliah, kerja di luar itu supaya saya bisa bertani lagi, jadi saya nggak perlu keluar negeri. Dia lagi di luar negeri, tanahnya habis ya gitu lah. Dia pulang, dia coba gugat, malah nggak bisa, nggak ada opsi lah. Itu akhirnya saya tanya, Bu, apa gimana mau tetap jalan? Akhirnya dia nyerah di tengah-tengah. Setelah kalah di pengadaan aku lupa nama istilahnya, tapi tuh lebih proses nggak sepakat. Sebenarnya kalau di undangnya cuma bilang nggak sepakat sama harga, dia bukan ngomongin harga. Jadi kita di pengadilan tuh saya nggak ngomongin harga, saya bilang nggak mau, orang ini nggak mau berikan tanah itu ke ya, tetap aja kalah kan jadinya gitu. Satu udah pas berangkat menyumbang devisa untuk negara, pas proses bekerja di sana dia ada ikhtikat untuk balik lagi dan menjadi petani gitu. Mas mau pulang, tanahnya diambil negara gitu. Jadi waktu itu kayak waduh gitu. Terus ya itu cukup panjang deh, waktu 2-3 kayaknya hampir 4 tahun deh aku. 4 tahun proses mendampingi itu. 2016 15 akhir, 16 lah, 16, 17, 18, 19 20 ya masih sih, sekarang masih sering kontak-kontakan sama warganya. Dan perkembangan terakhir ketika selesai lah katakanlah. Kalau yang Indramayu itu sebenarnya pembangunannya nggak berjalan sekarang. Jadi warga masih bisa bertani dan itu buru-buru tani kebanyakan. Kalau yang Cirebon itu malah nambah sekarang PLTU-nya. 3 apa 4 sekarang? Berapa Pak? Tiga namanya. 4-nya pengadaan itu loh. Ya. Itu jadi kayak ya itu kalau kita soal cerita pembangkit tenaga listrik panjang lagi ya, mulai dari lingkungan, kebutuhan untuk siapa dan sebagainya ya. Tapi itu cukup menguras tapi aku jadi paham ya, advokasi itu memang nggak bisa pendek. Advokasi itu nggak bisa pendek, pasti akan panjang gitu sih. Padahal salah satu kalau kalau mengacu pada satu prinsip yang kemudian disepakati oleh korporasi itu kan, yang saya ingat tuh ada prinsip FPIC ya. Itu informasi consent gitu loh pokoknya. Tadi termasuk hak atas informasi juga menjadi satu hal yang dapat warga. Jadi nggak bisa kemudian atas nama pembangunan juga semena-mena gitu loh. Betul. Survei, bahkan untuk survei saja perlu concern gitu loh ke warga. Jadi kalau ngomongin concern sebenarnya itu awalnya dari EcoSoap.
Oh, oke. Bayangin sekarang teman-teman aktivis HAM di Sipol kan ngembangin itu di relasi yang lebih spesifik pribadi gitu. Nah, tadi juga itu nah gini kalau Tapi itu menarik. iya itu jadi itu juga yang kemudian pengalaman teman-teman Sofi waktu dampingi masyarakat Bareng Cerma itu yang jadi satu strategi untuk menghantam korporasi ya. Jadi ya alasannya kan selalu begitu Kak, maksudnya ini pembangunan nasional, ini kesejahteraan warga, ini untuk kepentingan nasional lah katakanlah. Tapi ya tadi karena ini ada satu prinsip yang itu mesti disepakati oleh perusahaan besar sebagai satu keberlangsungan investasi mereka gitu ya, FPIC itu ya, yang aku inget tuh pokoknya yang IC-nya informed consent gitu loh pokoknya. FP-nya kalau nggak salah freedom, terus apa P-nya gitu lupa gitu, pokoknya itu ada prinsip aja, prinsip perusahaan gitu. Prinsip jangka panjang. Nah ini Kak, saya juga mungkin agak pribadi sih nanya. Nah, apa tantangan yang nggak paling sih, apa sebenarnya ada nggak tantangan menjadi seorang advokat perempuan juga sekarang memimpin lembaga bantuan hukum? Oke. Itu gimana? Suka dukanya gitu atau dinamikanya lah kalau modalnya tuh dinamikanya gimana? Kalau sebagai advokat tadinya pas aku advokat perempuan gitu ya, aku mungkin orangnya cenderung ini ya, cuek itu dalam artian bukan cuek gimana ya, tapi kayak mau kerja fokus apa yang aktivitasku, apa kerjaku aku mau fokus gitu, mau orang stigma apa mau dapat diskriminasi, mungkin dari kecil udah kebiasaan didiskriminasi sebenarnya kaum karena minoritas tinggal di daerah tertentu lah gitu. Terus kayak tapi itu jadi kebal kan sebenarnya. Nah, jadi imun sendiri. Iya, imun. Nah, tapi kesini belajar butuh sebenarnya bukan masalah. Jadi jadi nggak mau mundur gitu ya, tapi harus bisa memetakan risiko kan kesananya, itu penting. Dulu sih awal-awal bahkan dari awal LBH masuk ruangan LBH aja tuh aku udah merasa cowok semua nggak ada ceweknya nih gitu ya. Satu sisi ya aku paling apalagi aku orangnya cukup inilah, maksudnya gimana ya ngomongnya, kayak kalau bisa bukan terlalu deket ya, tapi memang membatasi diri lah untuk bergaul lebih gimana ya ngomongnya, sangat menjaga pergaulan lah intinya gitu. Nah terus cowok semua kan, terus bingung lah, apalagi ini kita buka-bukaan aja ya, merokok lagi semuanya, aduh udah pusing. Kondisi ruangan dan lingkungannya udah begitu tercipta. Udah maskulin banget gitu ya. Nah, maskulin banget. Terus kalau di dalam forum-forum ya kan, udahlah bertahan, maksudku aku senang isunya. Ada beberapa waktu itu aku ingat ada senior aku juga di LBH yang perempuan, jadi ada temen nih gitu ya. Terus tetap habis itu sering dikirimkan di forum-forum, maksudnya jadi perwakilan lembaga lah, forum apa lah itu. Dari semua orang ceweknya cuma 1, 2 gitu ya. Satu sisi sih nggak ada, maksudnya gini, aku pengen bilang sama perempuan-perempuan cuek, sebenarnya bukan cuek ya, harus berani sebenarnya, tetap untuk berani mengungkapkan pikiran, pendapat dan sebagainya. Tapi tetap aja tuh ada apa ya, kalau bahasa Kang Omen tadi tuh maskulin lah gitu. Satu banderis gitu ya. Ya itu. Nah terus tapi aku berusaha dulu tuh, aku nggak Kang Omen lah yang ngeliat aku dulu nggak secair itu orangnya sebenarnya, tapi belajar. Ya sangat kayak solid banget gitu. Iya kayak calon pendeta gitu. Hati gitu. Nah terus habis itu, tapi itu menurutku karena ya itu si lingkungannya sebenarnya. Saat waktu 2016 lah. Itu kan seingatku juga kayaknya cuma ada 2 ya perempuan, satu yang cuma sih ada satu yang aku pengennya Bebek Merapi tuh kan. Iya itu ada pokoknya ada senior satu yang pakai jilbab, ada yang kecil-kecil satu yang bareng aku selalu itu gitu. Lupa deh namanya. Aku sebut namanya nih. Boleh. Uti ya.
Kalau yang seniornya Teh Destri, kan. Oke. Halo Teh Uti sama Teh Destri. Kangen sama Iya kan, ya keinget Teh Uti tuh keinget bebek Merapi itu Iya, di iya. depan Cikutra, iya Jalan Cikutra. Iya. Di situ loh pokoknya di depan Itenas itu yang kalau habis rapat, habis konsolidasi kita Oh makan di situ. iya sama Asad tuh. Iya betul favorit banget. Tapi Favorit banget, itu Teh. kan saking ininya dulu tuh untung apa ya, aku mah pinter-pinter kali itu orang tua ya. Kalau orang tua aku ke lapangan tiap sebentar terus isi semua cowok ya pasti pikiran udah macem-macem gitu ya, tapi kan keamanan yang lebih kesana sih. Belum lagi dulu sebelum ini ya zaman ini lah awal di LBH tuh kan jauh tuh rumahku, pulang bisa malam, nggak ada angkot. Wah itu tuh udah pusing sih benerannya. Makanya yang di kantor lama apa yang kantor lama, masih kantor lama, tapi aku rumah juga udah jauh kan dulu. Jadi dulu aku maksa sih. Dan kalau- abang-abang iya. senior anterin gue, aku Iya, pulang. dan yang namanya LBH karakter ininya rapatnya itu sangat fleksibel ya. Nah Bahkan itu. kita sering rapat tuh sampai jam 3 ya. Betul. Jam 3 malam itu. Ya. Tapi memang kebutuhan kan kalau pagi sidang, ya kan pagi sidang pertemuan dengan pemerintah lah umumnya kalau pagi siang. Ya pasti kalau teman-teman jaringan sore ke malam. Itu tuh sangat satu sisi bukan aku nggak mau, tapi faktor keamanan, faktor belum lagi yang lain-lain lah sebenarnya belum dipikirin. Gitu. Tapi ya itu kan bisa dibangun sebenarnya. Terus apalagi ya itu sih seringnya forum-forumnya. Ya, sehingga Laki ketika Kalasma dipercaya, dimandatkan menjadi seorang pemimpin di kantor di LBH Bandung, itu mulai di manajemen ya. Maksudnya ruang aman untuk perempuan kayak gitu. Oke. Menjadi satu sensitivitas yang kemudian perlahan kemudian didobrak dan dimaksimalkan. Nah, ini aku bukan mau promosi direktur-direktur sebelumnya ya, tapi bahkan dari direktur yang aku awal itu memang nggak langsung lah Kak Omen. Aku mengalami lah 3 tahun. Bapak ideologi. Bapak ideologi kita. Bapak ideologi. Itu aku ngerasa mungkin tahun-tahun pertama, kedua, ketiga dia masih ngebangun karena nggak ada orang. Tapi semenjak kita pindah yang ke kantor Kang Omen sering datang dulu, itu udah mulai di set up sebenarnya ruangan untuk ada inilah ya yang ramah lingkungan, ramah ibu dan anak yang kayak gitu udah mulai dibuat. Ke direktur setelahnya itu juga kita masih tetap pertahankan ada ruang-ruang itu sebenarnya, meskipun yang namanya perilaku mahnya suka nerobos gitu ya yang lain teh, tapi meskipun juga dari Sempurna ya yang belum ada itu di kantor, misalnya ruang anak itu belum ada tuh, ruang ibu dan anak belum ada, tapi kita usahakan ada ruang-ruang terpisah minimal untuk udara bersih lah gitu sih sebenarnya. Terus memang ini udah lama sebenarnya, kalau ke lapangan itu kan memang nggak boleh sendiri sebenarnya. Tapi aku pernah ngalamin ke lapangan sendiri. Ya itu di luar kota di luar kota. Tapi aku ingat dulu kalau itu memang kayaknya yang lain pada nggak bisa karena banyak advokasi. Tapi dulu aku dikirim sih sama direktur sebelumnya harus ada barengan Rasma gitu. Ya menarik Kalasma. Obrolannya sangat padat gitu loh. Nah sebagai penutup ini aja deh. Mungkin ada 1, 2, 3 dan banyak hal pesan yang kemudian ingin disampaikan ke audiens. Itu apa? Pertama terkait terkait dengan dunia bantuan hukum, yang kedua dengan mungkin soal kepemimpinan seorang perempuan. Oke. Soal bantuan hukum memang masih dibutuhin tuh advokat yang mau bergerak di isu bantuan hukum. Tapi nggak sekedar dampingin orang miskin gitu. Perspektif tentang kenapa sih akses keadilan itu harus diberikan dan bagaimana proses pendampingan itu dibutuhkan banget. Jadi kalau teman-teman yang lulusan fakultas hukum ya kan kalau dibilang ya nggak ada uangnya Kak apa dan sebagainya, ya aku percaya rezeki mah dari Tuhan, dari Allah. Tapi ya pasti hidup Ya, gitu lah. min haitsu yahtasib. Nah tuh kan, Ya. jangan cari penghidupan tapi cari kehidupan. Oke. Ya kan, jadi kalau mencari penghidupan nggak akan selesai, tapi kamu cari kehidupannya pasti dapat itu sih. Jadi bantuan hukum masih butuh advokat. Bagi anak-anak muda sekarang kan gitu. Terus yang kedua kalau yang perempuan mungkin memang masih sedikit advokat perempuan.
karena dianggap profesi ini ya itu ya tidak aman, tidak mendukung perempuan dan sebagainya. Tapi kalau kita nggak mulai, siapa gitu yang akan melakukannya? Apalagi isu-isu yang butuh pendampingan advokat perempuan itu sangat banyak. Iya, sangat banyak. Mulai sekarang lagi cukup mulai banyak disuarakan kayak soal kekerasan seksual gitu, dan termasuk kekerasan ke anak yang itu sangat butuh treatment secara spesifik dari advokat perempuan. Betul. Bukan laki-laki nggak, malah aku seneng ya kalau ada advokat laki-laki yang punya perspektif bagus, tapi ada titik-titik tertentu itu memang advokat perempuan yang harus maju gitu sih. Itu sih sebenarnya gitu Kang Omen. Iya, terima kasih Kak Lasma. Dan sampai kita diakhiri dulu obrolan dengan Kak Lasma pada sesi ini, karena ini sudah saatnya saya dan Kak Lasma juga tim membicarakan urusan kantor. Itu aja. Sampai jumpa teman-teman, dan sampai bertemu lagi.